Ya. Bagaimana tidak disalami oleh Rasulullah? Tidak disalami oleh seluruh kaum muslimin. Sampai-sampai ada anak paman beliau yang paling beliau cintai. Beliau berikan salam tidak dijawab. Ya, beliau berikan salam tidak dijawab. Kemudian beliau berkata kepada anak paman ini, "Wahai ibnu ammi, wahai anak pamanku, apakah engkau mengetahui bahwasanya aku sangat mencintai Allah dan Rasulnya?" Tidak dijawab. "Wahai anak pamanku, apakah engkau tidak mengetahui bahwasanya aku sangat mencintai Allah dan Rasulnya?" Juga tidak dijawab. Sampai ketiga kali, apa yang dijawab oleh anak paman yang sangat dicintai oleh si Ka'ab bin Malik ini? Kata dia, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih mengetahui apakah kamu cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya. Sampai hari yang ke-50, pada waktu itu Ka'ab bin Malik sedang sholat. Ya, di atas sebuah tempat yang tinggi. Kemudian Ka'ab bin Malik mendengar munadin minas sama. Mendengar ada yang menyuruh dari langit. "Ya Ka'ab, abshir." Wahai Ka'ab, bergembiralah. Maka pada saat itu Ka'ab langsung sujud, ya. Sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Sungguh sudah turun hukum Allah Subhanahu wa taala dan taubat Allah Subhanahu wa taala kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita para ikhwah sekalian, bahwasanya menjadi adat seorang kebiasaan para sahabat Nabi Muhammad SAW, kalau mendapatkan nikmat mereka langsung sujud syukur. Sebagaimana yang dikerjakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika terbunuhnya Musailamah al-Kadzdzab, beliau langsung sujud syukur. Dan juga sebagaimana yang dikerjakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika terbunuhnya seorang Khawarij yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya ada nanti kamu wahai Ali memerangi orang-orang Khawarij yang mana salah seorang di antara mereka itu ada yang mempunyai tangan dan tangan dia itu buntung. Dan ujung daripada tangan yang buntung itu seperti, mohon maaf, payudara wanita. Ternyata setelah Ali memerangi kaum Khawarij dan menang, mayat-mayat kan ditumpuk, langsung diperintahkan oleh Ali, silahkan kalian buka. Sungguh Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya aku akan memerangi orang-orang Khawarij yang mana salah seorang di antara mereka itu ada yang bersifat demikian-demikian, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Ternyata setelah diperiksa belum ada. Kata Ali bin Abi Thalib, periksa lagi, sungguh Rasulullah SAW tidak akan pernah berbohong kepadaku. Ternyata di paling akhir ada yang ditunjukkan atau disifatkan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya Ali radhiyallahu anhu pun langsung bersujud syukur. Sekali lagi, ini menjadi da'bu as-sahabah, kebiasaan para sahabat Nabi Muhammad SAW kalau mendapatkan kenikmatan atau kesenangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka sujud syukur. Tapi para ikhwah sekalian, bagaimana perang Tabuk itu terjadi? Perang Tabuk itu terjadi, Nabi Muhammad SAW mengutus Khalid bin Walid kepada Uqaidar. Ya, Uqaidar pada waktu itu adalah pemimpin daripada pemimpin Roma. Dan Uqaidar pada waktu akhirnya orang-orang Roma sendiri sebenarnya itu sudah sebulan sebelum Nabi Muhammad SAW berjalan atau keluar dari Madinah, mereka itu sudah takut. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, "Nusirtu birra'bi muddata syahr." Aku diberikan kekhususan oleh Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad SAW, aku diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 5. Salah satunya adalah aku diberikan kemenangan 1 bulan sebelum perperangan. Apa kemenangan tersebut? Merasa takut, perasaan takut di hati-hati musuh. Ya, ini merupakan kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Taib. Kemudian ketika peperangan Tabuk juga terjadi bahwasanya mereka melewati perkampungan umat Nabi Saleh, yang mana perkampungan tersebut mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad SAW ketika melewati itu, ya, dalam keadaan menangis, dan beliau menutup kepalanya. Kenapa? Karena itu adalah tempat azab Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita sekarang, contoh di Madinah, ya, dijadikan tempat rekreasi. Ya, sebenarnya bagi seorang muslim ketika melewati tempat-tempat yang terjadi di dalamnya azab-azab Allah Subhanahu wa taala, dia harus menangis dan dia harus mengambil i'tibar sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, la tadkhulu masakinal ladzina zalamu anfusahum an yusibakum ma asabahum illa an takunu bakin. Janganlah kalian memasuki perkampungan-perkampungan orang-orang yang berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri, karena ditakutkan azab yang ditimpakan kepada mereka akan menimpa kalian, kecuali kalian boleh melewatinya dalam keadaan menangis. Dan para sahabat pada waktu itu ketika melewati perkampungan umat Nabi Saleh alaihi salam, mereka mau meminum airnya, dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang bukan menangis, malah foto di situ, jadikan kenangan, ya. Ini salah. Ya, ini salah. Kemudian di peperangan Tabuk ada beberapa mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika kita katakan tadi bahwasanya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berperang di peperangan Tabuk dalam keadaan yang sangat susah sekali, sampai bekal pun sedikit. Dan hewan-hewan yang mereka bawa, baik itu onta ataupun keledai, benar ya, bukan kedelai ya, keledai ya. Mereka dalam keadaan apa? Dalam keadaan capek sekali. Ya, onta-onta tersebut dalam keadaan sangat capek sekali. Kemudian para sahabat meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hewan-hewan kendaraan mereka itu kembali semangat dan kembali kuat untuk melanjutkan peperangan. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa, dan akhirnya mereka sampai kembali ke Madinah. Hewan-hewan kendaraan mereka itu dalam keadaan masih semangat dan masih kuat. Ini merupakan apa? Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para ikhwah sekalian, tetapi di sana ada hadis-hadis lemah yang berkenaan dengan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Tabuk. Contohnya, bahwasanya ada ular yang menghalangi perjalanan Nabi Muhammad SAW ketika mau berperang Tabuk. Ini hadisnya lemah. Kemudian ada juga yang bahwasanya di peperangan Tabuk keluar air dari jari jemari Rasulullah SAW. Ini hadisnya juga lemah. Kemudian juga ada mukjizat dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau membanyakkan makanan. Ini juga hadisnya lemah. Dan juga doa Nabi Muhammad SAW agar diturunkan hujan. Nabi Muhammad SAW meminta hujan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga hadisnya lemah. Demikianlah peperangan Tabuk para ikhwah sekalian. Tetapi apa yang bisa kita ambil? Sejarah sudah lewat. Yang kita ceritakan tadi adalah sejarah Islam, dan kita berhak untuk mengetahuinya. Tetapi apa faedah daripada itu? Faedah yang pertama, daripada peperangan Tabuk,